Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi rasulillahi ajma'in. Baiklah, perkenalkan, nama saya Gilang Gigi Pranoto dari kelas 6E metode penelitian kuantitatif. Jadi saya di sini akan mempresentasikan mapping penelitian kuantitatif yang akan saya lakukan. Baiklah, materi telah saya paparkan di layar. Mapping penelitian kuantitatif. Jadi di sini dalam penelitian kuantitatif terdapat dua variabel, yaitu variabel X dan variabel Y. Dalam menentukan sebuah variabel, maka harus ditentukan terlebih dahulu konsep dan konstruk. Saya di sini akan menjelaskan konsep dan konstruk dari variabel X saya terlebih dahulu. Variabel X, konsep dan konstruk dari variabel X saya yaitu perkembangan teknologi yang cukup pesat pada saat ini sangat membantu segala aktivitas keseharian manusia. Dalam dunia pendidikan, perkembangan teknologi sangat membantu untuk mempermudah akses pembelajaran. Di samping banyak kelebihan yang didapat, hambatan sering terjadi, seperti komunikasi ataupun informasi tidak tersampaikan dengan baik karena sering terjadi gangguan koneksi internet. Setelah konsep dan konstruk sebuah variabel ditentukan, maka terciptalah sebuah variabel X dan di penelitian yang akan saya lakukan, yaitu terciptalah sebuah variabel penggunaan media Google Classroom. Variabel X yang telah saya tentukan terdapat beberapa referensi jurnal. Yang pertama yaitu terdapat beberapa referensi jurnal ataupun modul. Yang pertama yaitu EKW 2018 penerapan Google Classroom dalam pembelajaran akuntansi skripsi UII, yang intinya yaitu mengetahui pengaruh dari penggunaan Google Classroom dalam menunjang pembelajaran akuntansi. Yang kedua yaitu Google Classroom 2017 dipetik Agustus tanggal 13 2019 dari Wikipedia, yang intinya Google Classroom merupakan serambi pembelajaran online yang dapat membantu guru dalam memberikan materi, tugas, dan ujian mudah digunakan dan dapat dipantau secara real time. Yang ketiga yaitu Nirvayanti dan Nurbaiti 2019 pengaruh media pembelajaran Google Classroom dalam pembelajaran analisis real terhadap motivasi belajar mahasiswa. Jurnal Penelitian Matematika dan Pendidikan Matematika. Yang intinya, dengan adanya era teknologi yang semakin berkembang ini, maka program pembelajaran diarahkan untuk bisa memanfaatkan teknologi dengan lebih baik. Salah satu pemanfaatan teknologi saat ini adalah e-learning menggunakan web untuk mengaksesnya yaitu dengan memanfaatkan aplikasi Google Classroom. Setelah sebuah variabel X tercipta atau telah kita tentukan, maka langkah selanjutnya dalam penelitian kuantitatif yaitu kita membuat sebuah variabel Y. Sebelum menentukan sebuah variabel Y, maka ditentukan terlebih dahulu konsep dan konstruknya. Konsep dan konstruk yang akan membentuk sebuah variabel Y dalam penelitian saya yaitu kegiatan belajar akan terlaksana dengan baik apabila suatu pesan ataupun informasi disampaikan dengan baik dan jelas oleh komunikator kepada komunikan sehingga ada pesan balik ataupun feedback. Setelah ditentukan konsep dan konstruk dalam penelitian, maka terciptalah sebuah variabel Y dalam penelitian saya yaitu penyampaian informasi dan pembelajaran antara dosen dengan mahasiswa. Dalam variabel Y saya terdapat beberapa referensi jurnal, yaitu yang pertama terdapat beberapa referensi dari jurnal ataupun dari modul. Yang pertama 1984 Strategi Belajar Mengajar Suatu Pengantar, Jakarta PPLB-TK, yang intinya yaitu strategi pembelajaran juga dapat diartikan sebagai pola kegiatan pembelajaran yang dipilih dan digunakan guru secara kontekstual sesuai dengan karakteristik siswa, kondisi sekolah, lingkungan sekitar, serta tujuan khusus pembelajaran yang dirumuskan. Yang kedua, evaluasi penyampaian pesan dalam komunikasi, PH Wijayanti, Jurnal Bahasa dan Seni, yang intinya yaitu komunikasi merupakan kebutuhan dasar hidup manusia. Komunikasi hanya akan efektif apabila pesan yang disampaikan dapat ditafsirkan
sama oleh komunikan. Referensi yang ketiga yaitu analisis aktivitas belajar daring mahasiswa pada pandemi COVID-19, A. Hasanah, A. S. Lestari, A. Y. Rahman, Y. I. Daniel, Jurnal Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat LP2M, yang intinya pelaksanaan aktivitas belajar di rumah dengan media daring menuntut mahasiswa menguasai media yang beragam dengan keberaneka-ragaman media daring yang sebelumnya belum pernah menggunakannya. Mahasiswa dituntut untuk menguasainya. Dan terdapat satu lagi referensi jurnal ataupun modul, Belajar dan Pembelajaran Fitrah, Jurnal Kajian Ilmu Komunikasi Keislaman, yang intinya kegiatan belajar dan pembelajaran adalah proses interaksi yang bersifat edukasi dalam rangka mencapai tujuan pendidikan. Setelah konsep dan konstruk untuk membentuk variabel X dan Y, maka terbentuklah sebuah variabel X dan Y dalam sebuah penelitian yang akan saya lakukan. Maka terbentuk variabel X dan Y yaitu pengaruh penggunaan media Google Classroom terhadap penyampaian informasi dan pembelajaran antara dosen dengan mahasiswa. Setelah terbentuk sebuah variabel X dan variabel Y, maka di sini terdapat sebuah hipotesis X dan Y, yaitu HA, terdapat pengaruh penggunaan media Google Classroom terhadap penyampaian informasi dan pembelajaran antara dosen dengan mahasiswa Vkom UIR angkatan 2018. Dan HU-nya yaitu tidak terdapat pengaruh penggunaan media Google Classroom terhadap penyampaian informasi dan pembelajaran antara dosen dengan mahasiswa Vkom UIR angkatan 2018. Untuk penelitian yang akan saya lakukan ini, populasi X dan Y-nya yaitu mahasiswa S1 Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Islam Riau angkatan 2018 sebanyak 300 orang mahasiswa. Dan sampelnya yaitu metode penarikan sampel yang digunakan adalah sampling kuota berjumlah 50 orang mahasiswa S1 Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Islam Riau angkatan 2018. Selanjutnya yaitu dimensi dari variabel X yang telah saya buat, yaitu yang pertama, penggunaan media Google Classroom. Terdapat dua indikator. Yang pertama, ketertarikan dalam pengaplikasian media ini. Yang kedua, penerimaan mahasiswa terhadap pengaplikasian media Google Classroom. Dimensi yang kedua yaitu penerimaan mahasiswa terhadap kemudahan Google Classroom. Terdapat dua indikator. Yang pertama, penggunaan Google Classroom mudah dipelajari. Yang kedua, pengoperasian aplikasi dan fitur yang diberikan cukup mudah dan jelas. Dimensi yang ketiga dari variabel X yaitu persepsi kemanfaatan pengaplikasian media Google Classroom. Terdapat 3 indikator. Yang pertama, materi belajar tersedia secara online serta dapat diunduh. Yang kedua, materi pembelajaran yang diberikan aktual dan tepat waktu. Yang ketiga, cepat dan efisien dalam memberikan informasi dan materi pembelajaran. Untuk dimensi dari variabel Y, yang pertama, kualitas layanan pengguna. Terdapat 2 indikator. Yang pertama, kemudahan sistem pelayanan yang diberikan Google Classroom. Yang kedua, hambatan dalam sistem yang sering terjadi. Dimensi yang kedua pada variabel Y yaitu proses pemberian informasi, materi, dan pembelajaran. Terdapat 3 indikator. Yang pertama, proses penyampaian pesan dari komunikator kepada komunikan. Yang kedua, bentuk bahan atau seperangkat substansi pembelajaran untuk membantu guru ataupun instruktur dalam kegiatan belajar mengajar yang disusun secara sistematis. Yang ketiga, suatu kegiatan untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku dengan memperoleh suatu informasi baru melalui pengalaman. Itulah dimensi dan indikator dari variabel X dan variabel Y dalam penelitian yang akan saya lakukan. Selanjutnya yaitu alat ukur. Alat ukur yang akan saya gunakan dalam penelitian ini yaitu ordinal.
Selanjutnya yaitu memasuki bagian kuesioner, yaitu sebuah bahan ataupun berupa daftar pertanyaan untuk menggali ataupun mencari dan menjawab sebuah informasi yang kita butuhkan. Terdapat beberapa kuesioner dalam variabel X dan variabel Y yang telah saya buat. Berikut beberapa kuesionernya, yaitu ini adalah kuesioner untuk variabel X, dan ini di bawahnya yaitu kuesioner untuk variabel Y. Untuk lebih memperjelas kuesioner yang telah saya buat, saya akan menampilkan dan menjelaskannya di Word. Baiklah, berikut kuesioner dalam tampilan Word yang telah saya buat. Kuesioner penelitian, pengaruh penggunaan media Google Classroom terhadap penyampaian informasi dan pembelajaran dari dosen kepada mahasiswa Vkom UIR angkatan 2018. Berikut adalah kuesioner yang berkaitan dengan penelitian pengaruh penggunaan media Google Classroom terhadap penyampaian informasi dan pembelajaran. Identitas responden yang dapat diisi oleh responden yaitu nama, NPM, jenis kelamin, nomor HP, mata kuliah yang menggunakan Google Classroom boleh lebih dari satu. Daftar kuesioner, terdapat beberapa pilihan jawaban yang dapat dipilih oleh narasumber mengenai pernyataan ataupun pertanyaan kuesioner yang telah saya buat. Yang pertama STS, yaitu sangat tidak setuju. Yang kedua TS, yaitu tidak setuju. Yang ketiga SS, sangat setuju, dan S, yaitu setuju. Saya telah membagi kuesioner pertanyaan saya berdasarkan dimensi dalam penelitian saya. Yang pertama yaitu dimensi penggunaan Google Classroom. Terdapat beberapa pernyataan. Yang pertama, saya akan terus menggunakan Google Classroom. Terdapat beberapa pilihan jawaban yang dapat dipilih oleh narasumber yaitu S, TS, STS, TS, S, dan SS. Pernyataan yang kedua yaitu saya percaya penggunaan Google Classroom akan semakin sering digunakan di masa depan. Yang ketiga, saya tertarik menggunakan Google Classroom untuk membantu saya dalam proses kegiatan belajar, menyelesaikan tugas, dan penyampaian informasi. Yang keempat, resiko penggunaan Google Classroom yang rendah membuat saya akan terus menggunakannya di masa yang akan datang. Untuk pernyataan selanjutnya yaitu dalam dimensi penerimaan mahasiswa terhadap kemudahan Google Classroom. Terdapat beberapa pernyataan. Yang pertama, penggunaan Google Classroom mudah dipelajari. Yang kedua, Google Classroom mudah digunakan. Yang ketiga, mudah bagi saya untuk menggunakan Google Classroom sesuai yang saya inginkan. Yang keempat, tampilan Google Classroom sangat jelas dan mudah dipahami. Yang kelima, dengan Google Classroom memperoleh pengumuman materi maupun pengumpulan tugas menjadi lebih fleksibel. Yang keenam, sangat mudah bagi saya untuk fasih menggunakan Google Classroom. Untuk dimensi persepsi kemanfaatan pengaplikasian media Google Classroom, terdapat beberapa pernyataan. Yang pertama, menggunakan Google Classroom, materi pembelajaran dapat diunduh dengan mudah. Yang kedua, Google Classroom up to date dan tepat waktu dalam memberikan materi. Yang ketiga, Google Classroom meningkatkan performa pembelajaran saya. Yang keempat, menggunakan Google Classroom memungkinkan saya dalam menyelesaikan tugas-tugas lebih cepat. Yang kelima, menggunakan Google Classroom efisien dalam pembelajaran. Yang keenam, Google Classroom sangat berguna dalam proses pembelajaran. Yang ketujuh, Google Classroom memudahkan saya mendapat informasi dengan cepat. Yang kedelapan, Google Classroom efisien dalam penyampaian informasi. Selanjutnya yaitu pernyataan berdasarkan dimensi kualitas layanan pengguna. Terdapat beberapa pernyataan. Yang pertama, saya tidak pernah mengalami kegagalan sistem ketika menyelesaikan tugas-tugas dengan Google Classroom. Yang kedua, saya merasa tidak sulit ketika mengecek apakah tugas yang saya kumpulkan telah terkirim. Yang ketiga, informasi di Google Classroom mudah saya pahami. Yang keempat, dosen merespon cepat ketika ada pertanyaan dari mahasiswa melalui Google Classroom. Yang kelima, dosen membagi segala informasi yang saya butuhkan melalui Google Classroom. Yang keenam, notif pemberitahuan informasi dan tugas di Google Classroom sering terjadi error. Yang ketujuh, penggunaan Google Classroom memakai data internet yang besar. Selanjutnya yaitu pernyataan
berdasarkan dimensi proses pemberian informasi, materi, dan pembelajaran. Yang pertama, pernyataannya, informasi materi yang disajikan melalui Google Classroom dapat membantu mempelajari dan memahami materi perkuliahan. Yang kedua, dosen memberikan tugas dan materi melalui Google Classroom sesuai dengan silabus. Yang ketiga, mahasiswa merasa termotivasi menyelesaikan tugas melalui Google Classroom karena ada tenggang waktu yang diberikan dosen. Yang keempat, mahasiswa dapat menyelesaikan tugas dengan tepat waktu. Itulah daftar kuesioner dalam rencana penelitian yang telah saya buat. Dengan demikian, berakhirlah presentasi ataupun penjelasan mengenai mapping kuantitatif penelitian saya. Apabila terdapat salah kata dan ucapan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.